Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tapi tahukah Anda bahwa justru rasa marah dan kecewa inilah yang membuat seseorang menjadi lebih mudah untuk disantet? Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada ya. Tidak jarang saya menerima keluhan dari mereka yang merasa telah menjadi korban penyalahgunaan ilmu hitam, alias menjadi korban santet. Di satu sisi, korban tentu saja merasa tidak habis pikir. Kenapa ada orang setega itu? Terlebih jika pelakunya adalah orang sekitar kita sendiri, bukan orang lain. Di sisi lain ada perasaan tidak terima, ada rasa marah dan kecewa, serta ingin membalas perbuatan orang tersebut. Tapi tahukah Anda bahwa justru rasa marah dan kecewa inilah yang membuat seseorang lebih mudah disantet? Hal yang seperti ini seringkali tidak disadari bahwa jika energi negatif sudah lama dan sudah ada, maka akan semakin mudah disantet menembus. Sedangkan semua emosi negatif pastinya mendatangkan energi negatif pula, termasuk rasa marah, dendam, sakit hati, takut, kebencian, atau perasaan yang tidak ikhlas. Jika di hati kita terdapat tanpa sadar sudah ada perasaan-perasaan yang semacam ini, maka akan jauh lebih mudah bagi kita untuk diserang ilmu hitam. Itulah mengapa banyak orang bilang bahwa salah satu benteng pertahanan dari penyakit kiriman adalah ketika hati kita sedang lapang. Ketika hati kita lapang dan ikhlas serta biasa mendekatkan diri kepada Tuhan, maka serangan akan jauh lebih sulit untuk menembus. Sebaliknya, bila kita emosi negatif di hati kita, maka santet akan jauh lebih mudah bekerja. Sehingga tidak jarang pelaku santet ini sengaja memancing emosi korbannya terlebih dahulu dengan berbagai macam cara. Misalnya sengaja mengirimkan surat kaleng, yang disebut surat kaleng sendiri adalah surat berisi informasi panas tanpa menyertakan identitas, atau bisa juga pelaku akan memakai cara-cara yang lain untuk memanas-manasi seperti apa saja, seperti yang disengaja mencari perkara dengan kita agar amarah kita tersulut. Makin tersulut amarah kita ini, maka akan makin gampang juga kita disakiti. Dengan demikian, jika Anda tidak ingin terlalu gampang untuk disantet, dijadikan korban, maka jangan terlalu gampang juga naik pitam ya. Lebih baik ditanggapi dengan santai saja dan jaga-jaga saja. Karena kita tidak bisa menduga apa tujuan orang ini mencari gara-gara juga. Jangan dibiasakan untuk melamun, karena sebagaimana pelet lebih mudah menembus dan dengan targetnya yang sering melamun. Santet pun demikian, lebih gampang dilancarkan bila targetnya sedang terlelap atau kosong pikirannya. Sehingga tidak heran bila orang tua zaman dulu mengatakan bahwa salah satu cirinya orang yang tidak gampang disantet adalah biasa terjaga, tidak tidur, juga tidak bisa melamun. Kalau ada waktu senggang, lebih baik diluangkan untuk wirid saja dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya tidak perlu gampang marah jadi orang. Sebab bukan tidak mungkin kemarahan kita ini dimanfaatkan orang untuk menyakiti diri kita sendiri. Misalnya ada yang sengaja mencari perkara yang lebih baik kita dihadapi dengan lapang dada saja ya. Sampai di sini kurang lebihnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar kaitannya antara amarah dengan serangan ilmu hitam yang dilancarkan terhadap kita. Semoga menjadikan sedikit wawasan kepada kita dan waspada kepada diri kita sendiri. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.